Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ini sudah berapa tahun yang ngajar. Mungkin khususnya membahas para nabi, ya. Kalau ada riwayat-riwayat yang memang luput dari saya, yang di situ tidak layak dinisbatkan kepada para nabi dan para rasul, kalau memang sudah terlanjur tersebar di video, kalau ada, nah itu saya merujuk, ya, bahwa itu pasti pendapat keliru, sekalipun itu dari saya. Karena makin banyak kita meneliti, ternyata Yahudi ini memang sejak zaman Nabi sudah niat ingin merusak agama Islam. Makanya mereka masukkan riwayat-riwayat yang jumlahnya ribuan, bukan puluhan, ribuan. Masuk dengan berbagai cara. Tujuannya apa? Untuk merusak ajaran agama Islam. Dan sudah terlanjur tersebar, sudah terlanjur masuk di dalam ilmu-ilmu agama Islam, baik tafsir, baik juga riwayat-riwayat Israiliyat yang terkenal. Begitu juga peperangan antara sahabat dengan sahabat, sahabat dengan Ahlul Bait, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, itu sahabat dengan Ahlul Bait. Ada juga pihaknya sahabat dari Muawiyah, ada juga pihaknya sahabat dari Imam Ali juga. Ternyata provokatornya juga Yahudi. Begitu juga adanya satu firqah di tengah-tengah umat yang tujuannya memecah belah umat Islam. Itu juga produk Inggris. Ujung-ujungnya agen Yahudi. Nah sekarang kita doakan tuh, walaupun negara Iran, seandainya kita mengaku ahli sunnah, berbeda, tapi mereka masih muslim. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan sesamanya. Orang sudah syahadat, hati-hati, jangan mudah kafirkan. Ya, kita bersyukur hari ini yang betul-betul berani melawan Israel. Itu resikonya besar loh. Resikonya negara mereka bisa hancur juga. Kalau nanti ada sekutu, resikonya besar, tidak main-main. Tapi berani ambil resiko melawan ini. Yang dilawan bukan hanya Israel. Di belakang Israel, Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Dia berani melawan, menyelamatkan saudara-saudara kita yang katanya ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf, ya,
negara-negara yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah hanya duduk diam, belum berani. Kita harus mengakui itu. Kalau yang Wahabi, ya justru ke pihak musuh, harus mengakui juga. Kemarin Donald Trump kemana? Kemana dai-dai Wahabi? Apakah pernah teriak tentang ini Israel dibinasakan oleh Iran? Atau ada pernah membahas kedatangan Trump ke negara-negara tersebut, dikasih uang lagi investasi berapa besar? Jadi kalau ditarik ini semua agen-agen Yahudi yang buat, sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu umat Islam ini akan lemah jika terpecah belah. Jadi Israel musuh bagi agama Islam, musuh juga bagi kemanusiaan. Negara manapun yang saat ini memerangi Israel, kita wajib dukung, sekalipun itu bukan negara Islam. Jangan sampai memperkeruh, sudah tidak berjuang, komennya sembarangan, bilang itu sandiwara, katanya rudalnya gak ada isi. Lah itu bangunan hancur itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Di zaman kita ini, zaman sudah mendekati masa-masa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kiamat, masa-masa fitan. Ya. Imam Nawawi sendiri mengatakan, Imam Nawawi di dalam kitab beliau, kurang lebih yang bisa saya pahami, jika ada satu wilayah Islam itu diperangi oleh taruhlah Yahudi, kemudian ada satu kelompok yang walaupun masih berbeda dalam beberapa hal tentang masalah agama Islam, beda mazhab, beda pemikiran, tapi ketika mereka memerangi orang Yahudi yang sudah menindas, membantai, membunuh saudara-saudara kita yang muslim, kita wajib membela kelompok itu. Itu Imam Nawawi itu. Tahun 631 lahir, wafat 676 Hijriah. Maknanya seperti itu. Jadi saat ini hanya ada dua yang berpihak kepada Iran untuk membela saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, atau pihak kedua mendukung Zionis. Masa orang Islam berpihak ke Yahudi untuk memerangi saudaranya? Kalau seandainya dari awal negara-negara yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang ada di sekitar Palestina, Palestina mayoritas ahli sunnah, mereka dari awal tidak diam, kompak bersatu, sudah sejak lama Palestina merdeka, tapi realitanya sudah puluhan tahun diam. Kalaupun ada perlawanan, yang melawan bukan militer, ormas. Hamas itu ormas, Hizbullah itu ormas. Kasihan. Yang militernya karena khawatir atau ada perjanjian dan lain sebagainya. Saya tidak tahu alasannya apa. Yang pasti ini adalah pelanggaran kemanusiaan, pembantaian terang-terangan di hadapan kita. Semua aturan itu dibatalkan, tidak apa-apa. Kita masih ingat waktu masih sekolah, upacara hari Senin, itu kan sering dibaca undang-undang atau apa itu, kan mengatakan bahwa negara Indonesia ini punya undang-undang, diantaranya adalah ingin menghapuskan penjajahan yang ada di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan ideologi negara, kurang lebih begitu. Karena yang lain diam, negara ahli sunnah diam dengan banyak alasan. Takut juga termasuk, takut ekonominya rusak juga termasuk. Ini realita ini.
Yang Yaman negara miskin, bukan negara miskin, negara yang dimiskinkan oleh Barat. Semua negara yang tidak patuh kepada Barat dan sekutu dimiskinkan, tapi yang patuh kepada mereka dikayakan. Makanya kaya itu negara-negara yang mayoritas Islam katanya, tapi membela sekutu, kaya semua, gak ada yang miskin. Tapi yang negara yang melawan dimiskinkan. Di antaranya Yaman dimiskinkan. Yaman itu kaya. Lah samping negaranya Oman kaya. Oman itu hanya geografisnya tidak sebesar Yaman dan tidak sekaya Yaman. Tapi kok bisa Oman kaya? Jadi ada yang memang cari aman, di zona aman, diam aja deh, aman. Ada yang lebih jahat, ikut kerjasama dengan pihak musuh, lebih jahat lagi. Antum bisa nilai sekarang. Dan saat ini kita harus mengakui, yang tidak mengambil zona aman Iran. Makanya risikonya bisa hancur negaranya kalau nanti Amerika dan lainnya mengeroyok. Tapi insya Allah Nabi sudah janjikan akan muncul pasukan-pasukan yang kita sebut pasukan-pasukan Imam Mahdi. Ini sudah, ya saya nggak mau cocok logi, tapi di hadis-hadis itu mengarah ke situ. Nabi kan doakan sejak lama, hadis sahih, ya Allah berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Itu doanya Rasul SAW. Sekarang baru bisa paham kenapa Nabi doakan dua negeri ini. Palestina itu Syam, Yaman ya Yaman, dari dulu Yaman namanya Yaman, yang sekarang ini juga namanya Yaman. Kemudian ada hadis akan muncul pasukan dari Khurasan. Khurasan itu Persia, Afghanistan dan sekitarnya masuk. Separuh Persia, Iran, Afghanistan dan sekitarnya masuk. Kata Nabi, situlah pasukan-pasukan akan muncul. Tidak salah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa. Saya dapat video itu, sandiwara katanya. Ya, itu hanya sandiwara. Itu adalah Iran sama Israel satu ini kerjasama. Nah ini hati-hati, semua ucapan yang tidak benar namanya fitnah. Dan fitnah itu ada konsekuensinya. Kalau gak mengerti, diam. Kalau tidak mau mendukung, jangan komen. Kalau kita mendukung, seandainya saat ini yang menyerang Israel Rusia, kita dukung Rusia. Saat ini yang menyerang Cina, Cina menyerang Israel, kita dukung Cina. Dukung bukan berarti kita ikut. Apalagi Iran. Ini saya jelaskan ya. Pernah kami ikut konferensi dulu MUI di Jakarta tahun 2009. Ada dapat buku pembahasan apakah Syiah ini masih Islam atau tidak. Jadi Syiah ini sama dengan ahli sunnah juga. Ada firqah-firqah. Ada yang ekstrim kanan, ada yang tengah, ada yang ekstrim kiri. Dan dikatakan di situ tidak semua Syiah itu dikatakan sesat. Begitu juga tidak semua ahli sunnah itu benar. Ada juga ahli sunnah yang mengatasnamakan ahli sunnah, ternyata ajarannya menyimpang, banyak. Apalagi atas nama tasawuf, atas nama sufi, berapa banyak tarikat yang menyimpang, mengatasnamakan tarikat. Dan bukunya dicetak itu. Sekarang masalahnya sudah bukan di situ, bukan di mazhab, bukan di akidah. Yang mana saat ini melawan Israel, mereka lah pihak yang benar. Cukup 2 tahun semua diam. PBB meneriakan damai. Kapan bicara damai? 2 tahun lalu, puluhan tahun lalu. Itu orang-orang mereka juga di PBB,
Ahli nuklir di dunia ini hanya kurang lebih gak sampai 100 orang. Gak banyak ahli nuklir. Itu orang-orang istimewa ya, jenius. Kok bisa ahli nuklir yang ada di Iran itu terbunuh secara sistematis? Dari mana tahu biodatanya? Dibocorkan oleh organisasi semacam PBB ini. Semua data ahli-ahli itu dikasih ke Yahudi. Dan ini dipantau. Sudah terbunuh 9 kalau tidak salah. Nah, maka ahli sunnah posisinya di tengah. Harus pakai akal sehat, pakai hikmah. Jangan sama seperti yang lain tuh. Yang tidak mendukung justru melemahkan perjuangan negara Iran yang saat ini resiko diambil. Gak main-main lawan. Kemudian jihad yang ada di zaman kita konteksnya berbeda. Jihad yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jihad sekarang ini yang harus lebih dahulu adalah militer. Sudah perang pakai teknologi canggih. Antum nggak zaman lagi pakai pedang. Belum sampai di sana sudah dibom. Pakai drone, pakai rudal, ya, pesawat, tempur, canggih sekarang. Maka jihad pertama yang wajib adalah militer, dan ini keputusannya tergantung pemimpinnya, dan tidak gugur kewajiban itu. Kalau didiamkan, maka yang memiliki jabatan, makanya Nabi katakan orang yang punya jabatan itu tanggung jawabnya besar di hari kiamat. Jangan pikir enak jadi presiden. Hal begini dapat juga dosa. Kalau dia mampu dan kalau dia berani. Ya kalau dia penakut ya ceritanya lain. Kena dosa semua. Kalau mampu. Ini sudah jelas-jelas. Untuk tega gak lihat tuh anak bayi dibunuh kayak gitu. Dibuat kelaparan. Jangan mengatakan kami juga ikut merasakan. Kamu belum pernah kelaparan, bagaimana mau rasa? Tiap hari bangun, makan sarapan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Terus kamu bilang kami ikut merasakan mereka rasa lapar. Gak, kamu coba dulu kelaparan 2 tahun. Makannya susah, baru bisa rasa. Jadi kemanusiaan sudah hilang di zaman kita. Begitu juga akhlak kaum muslimin juga sudah hilang. Akhlak. Bagaimana dulu orang hormati para guru. Guru itu dihormati luar biasa. Ada apa-apa musyawarah, minta saran. Sekarang sudah gak ada. Udah gak pakai tanya guru, tidak menghormati. Apa keputusan diambil sendiri tanpa memandang bagaimana guru yang sudah mengajar bertahun-tahun padanya. Sekalipun guru ngaji, mengajar alif bata. Itu. Nah, jadi ini untuk orang yang ceramah itu bilang itu rudal bohongan katanya. Petasan katanya. Kamu coba ke sana deh. Sana terus kamu lihat tuh. Benar gak itu rudal? Kadang-kadang pakai logika itu. Agama itu suruh pakai akal. Ta'kilun, yatafakkarun. Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai fanatisme madhab. Pakai akal sehat, pakai hati nurani.